Karena kalau ke bea cukai kan sudah clear. Saya bilang ke mereka, kalau Anda nggak bisa perbaikin dalam waktu setahun dari kemarin, ada kemungkinan besar bea cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya. Kalau tak, jadi mungkin dia dirumahin aja sampai pensiun, nggak dibayar. Relevan saja. Tadi pertanyaan tentang income. Kenapa sih ada bea keluar? Apa hubungannya dengan daya saing? Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan cost-nya segala macam, walaupun mereka ada cost-nya digelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Jadi undang-undang itu seperti pemerintah memberikan subsidi ke industri yang sudah untungnya banyak. Jadi balik ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, akibatnya kita tidak menyejahterakan masyarakat, malah pengusaha batubara aja yang untungnya lebih banyak. Makanya kenapa pajak saya tahun ini turun, karena bayar restitusi cukup besar. Jadi desain ini hanya mengembalikan ini ke seperti yang awal tadi, hanya mengcover loss yang karena perubahan status. Artinya apa? Dari sisi daya saing di pasar global tidak akan berkurang karena hanya seperti sebelumnya saja. 2020 sebelumnya seperti itu dan mereka bisa bersaing. Jadi kalau lihat dari saing nggak ada masalah. Dari anggaran ya kita bebannya berkurang dari industri batubara. Jadi kan aneh. Ini orang kaya semua ekspor uang untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara nggak langsung. Jadi itu sebetulnya utamanya filosofi di balik peraturan ini. Kalau ya nggak bisa lah, mereka udah untung banyak masa kita subsidi juga. Itu saya pikir ya. Dari pertanyaan Pak Hari segala macam itu amat eh, akurat sekali. Untuk hilirisasi, kan ada beberapa usaha hilirisasi dari eh, industri batu bara dulu sempat DME, dimetil apa? Dimetil ether. Cuman karena kebijakannya nggak mendukung di pemerintah, nggak tahu sebelah mana, proyeknya gagal semua tuh. PTBA gagal, terus ada perusahaan dari Amerika Aero apa gitu. Ahli di metil ether, di metil ini terbesar di Amerika. Udah siap investasi, nggak juga nggak jalan karena emang saya nggak tahu di mana salahnya. Waktu itu emang semangat untuk hilirisasinya tidak betul-betul dijalankan dengan baik. Ke depan dengan adanya ini, kalau ada lagi perusahaan itu masuk lagi, saya akan pastikan mereka dapat insentif yang pas kalau perlu, sehingga mereka bisa betul-betul investasi di sini. Orang kita selalu bilang itu merugikan, itu merugikan, itu merugikan. Saya nggak tahu yang bergerak siapa, industri batu baranya atau konsumen dalam negeri, saya nggak tahu. Tapi basically minat ke sana selalu ada dan kita selalu mempersulit. Nanti kita Kementerian Perekonomian sudah melaunching tim debottlenecking di sana kan, Satgas debottlenecking. Saya pikir ke depan hal-hal seperti itu nggak akan terulang lagi. Untuk under invoicing tadi dari Golkar ya dari Demokrat juga. Apa yang sudah saya lakukan? Apa kita santai-santai aja setelah ada temuan seperti itu di lapangan? Jadi sekarang kita sedang revamp itu bea cukai kita, termasuk seluruh sistem IT-nya. Kita punya Simbara yang terdiri dari berbagai komponen kan, dari ESDM ada sistemnya, dari bea cukai, dari pajak ada sistemnya semua. Cuman sekarang ngakunya terintegrasi, tapi belum terintegrasi betul. Saya sudah buat tim 10 ya di LNSW, Lembaga Nasional Single Window, untuk memperbaiki itu dari waktu ke waktu. Dan mereka laporan saya sekarang setiap minggu. Progresnya seperti apa? Sudah lebih baik, mereka dapat temuan-temuan baru, tapi belum sampai ke level yang ideal.
Di Bea Cukai juga sistem IT-nya kita perbaiki sekarang. Kita udah beli scanner-scanner baru ditaruh di Jakarta, di Pelabuhan Tanjung Perak ya Surabaya, Surabaya, di Semarang kan, di Semarang, Belawan. Belawan juga udah kita kasih. Tapi biasanya di sana kan scanning di sana aja udah. Saya mau tarik begitu di scanning dapat gambarnya, dapat langsung ke pusat. Jadi pusat bisa melihat langsung barangnya apa. Dan ada langkah lagi biasanya sih kalau udah dideteksi di lapangan, dikasih, ditanya harganya berapa, apa pas nggak harganya segala macam. Biasanya di lokasinya di sana di tempatnya di Tanjung Perak atau di Semarang atau di Belawan. Sekarang kita akan tarik ke Jakarta di mana yang memutuskan hanya Jakarta sehingga daerah nggak bisa main-main lagi. Itu sistemnya sedang kita kembangkan. Mungkin Maret tahun depan sudah berjalan dengan penuh. Jadi kita keluarkan cukup banyak sumber daya untuk memastikan itu berjalan. Karena kalau ke Bea Cukai kan sudah clear. Saya bilang ke mereka, kalau Anda nggak bisa perbaikin dalam waktu setahun dari kemarin, ada kemungkinan besar Bea Cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya. Kalau tak, jadi mungkin dia dirumahin aja sampai pensiun, nggak dibayar. Nggak tahu dibayar apa nggak? Mau nggak kita bayar lah. Rugi gua kalau bayar loh. Tapi dengan semangat seperti itu, saya pikir orang kita cukup pintar kalau digebuk sedikit, gebuk banyak juga, apalagi kalau digebuk banyak. Jadi dengan ke depan harusnya penyelundupan permainan HS score akan berkurang secara signifikan. Kalau nol sih nggak mungkin kan kelihatannya ya. Ini kan kita nggak hidup di dunia yang ideal. Akan berkurang secara signifikan. Untuk yang tadi juga yang yang PAME, itu sekarang udah kita panggil tuh pengusaha FAME di seluruh Jakarta, di Indonesia ke Jakarta. Kita bilang ke mereka aturan kita begini, begini, begini. Kita nggak akan deviate dari aturan itu. Anda siap-siap aja. Kalau Anda mau berbisnis terus, ikut aturan kami. Kalau enggak, saya hajar dia. Jadi setiap ada pelanggaran-pelanggaran itu, kami dapat namanya, termasuk yang sibuk-sibuk, yang ribut-ribut di Medsos. medsos tentang Balpres. Kami dapat namanya, kami investigasi pajaknya seperti apa. Ternyata banyak dari mereka nggak bayar pajak. Saya datangin orangnya ke sana untuk suruh bayar pajak. Jadi ini harus fair. Kalau mereka nyerang ya harus bersih. Kalau mereka nyerang-nyerang aja untuk menghindari menutupi kejahatannya, saya hajar dari pajak. Itu ternyata boleh saya main di pajak. Emang nggak bayar pajak. SPT-nya 0000 selama 5 tahun berturut-turut berarti nggak bayar pajak. Ada yang selalu nihil padahal punya gudang banyak sekali. Jadi jangan main-main lagi dengan pemerintah. Kita serius. Dan ancaman saya ke Bea Cukai juga serius. Kalau mereka main-main, kita hantam. Sama juga ke pajak juga. Sebentar lagi akan ada perbaikan yang amat signifikan. Prinsip pengawasan barang ekspor tadi tanya itu ya. Pada dasarnya itu dah. Sama, kita akan pakai sistem yang terintegrasi, pakai IT, kita kembangkan juga sistem AI. Ini walaupun saya lihat masih awal, tapi kelihatannya orang-orang kita masih bisa belajar. Kalau dampak ke tadi, gimana kalau nggak berhasil? Ya nggak dapat duit. Kalau berhasil ya positif. Jadi expected gamenya positif nih sekarang. Jadi karena sebelumnya belum ada. Yang jelas saya bisa mungkin recover yang tadi kehilangan sebesar 25 triliun yang saya kasih ke industri batu bara. Rupanya industri batu bara cukup canggih sehingga mereka bisa melobi pemerintah pada waktu itu ke undang-undang dan DPR sehingga hal ini bisa lolos. Mungkin waktu itu pemerintah kurang bisa berhitung ya. Jadi kita dirugikan sebesar itu dan aneh. Jadi ke depan akan seperti itu. Baik. Yang utama apa? Untuk roadmap hilirisasi, kan itu di luar wewenang Kementerian Keuangan, tapi kami akan bicara ke Kementerian SDM, Ya. ini bosnya Pak Ketua nih,
untuk meminta membuat hilirisasi seperti apa ke depan, dan kami siap mendukung 100% langkah-langkah yang akan dibuat oleh beliau. Ada satgas? Ada satgas. Sudah ada satgas hilirisasi, tinggal kita dorong aja. Ada anggota dari kita? Pak Menteri SDM sebagai Saya apa? Pak Ada satgas hilirisasi dan Menteri SDM sebagai ketua, saya sebagai anggota. Yang jelas kita akan jalankan supaya ke depan akan berjalan dengan betul. Untuk post clearance, dan pre-pros and clearance, apakah sudah zero fraud? Mungkin zero fraud tidak mungkin akan diciptakan, nggak akan mungkin akan terjadi. Tapi kita tingkatkan semaksimal mungkin sehingga orang-orang kita tidak bermain-main lagi. Karena saya kasih tahu mereka, kalau mereka main-main risikonya clear sekali. Untuk HS number, biasanya kalau batu bara kan ada berat dan kalorinya. Selama ini kita bea cukai tidak bisa periksa tuh kalau ekspor. Kapalnya udah berangkat, baru kita bisa tahu kalorinya berapa. Saya sudah minta ke Pak Dirjen untuk memastikan kapal nggak bisa berangkat sebelum kita tahu barang yang dinaikkan seperti apa. Mungkin demikian. Oh, dari Pak Dolfio ya. defisit tadi, pengurangan defisit. Nanti ya Kak, dari Pak Dolfio kami akan lengkapin tadi roadmap-nya seperti apa sih untuk downstream industrinya dengan satgas hilirisasi tadi. Nanti saya akan itu, dan saya akan pastikan berjalan, apalagi kalau ada industri yang mau masuk atau perusahaan besar yang mau masuk. Saya tahu kita udah 2 kali gagal gara-gara ketidakjelasan posisi kita dalam mendukung hilirisasi ini. Untuk dari Pak Fauzi Amro, untuk minuman manis dalam kemasan, kenapa saya tidak presentasikan sekarang? Memang kami belum akan menjalankannya. Kami akan jalankan dan mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah dalam keadaan lebih baik dari sekarang. Saya pikir kalau ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat. Mungkin demikian Pak Ketua, sebelum kami. ditutup Pak Menteri.